sudah langit menguning, maka di situ sudah mendekati masuknya waktu sholat maghrib. Maka di waktu tersebut termasuk waktu yang mulia, sebagaimana waktu antara sholat subuh dengan sholat atau terbitnya matahari. Oleh karena itu Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah, Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, balaghana, telah sampai kepada kami, annallah subhanahu wa ta'ala qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ibnu Adam, wahai manusia, uzkurni, maka ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, ba'da subuh, setelah sholat subuh, sa'ah, dalam waktu tertentu, wazkurni, dan zikirlah dan mengingatlah kepadaku, ba'dal asar, setelah sholat asar, sa'ah, waktu tertentu, akfika ma bainahuma, aku akan cukupi kalian antara kedua waktu tersebut. Artinya kalau kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat subuh, dan kemudian kita berzikir juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat asar, maka semenjak subuh hari ketika kita berzikir sampai kita zikir lagi habis sholat asar, itu waktu-waktu kita akan dijaga oleh Allah, kita akan diberi kecukupan oleh Allah, dijaga dari keburukan, dijaga dari kejelekan, dijaga dari musibah, sekaligus akan dipermudah rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa tadi? Berzikir habis sholat subuh, kemudian zikir lagi habis sholat asar. Ya, kadang-kadang di antara mereka habis sholat subuh langsung tidur, di antara mereka bahkan lebih banyak lagi habis sholat asar sibuk dengan dunianya, habis sholat asar masih di pasar, habis sholat asar masih di toko, habis sholat asar masih di mall, habis sholat asar masih bermain. Padahal kalau habis sholat subuh kita berzikir, habis sholat asar kita berzikir, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kebutuhan kita. Allah menjaga badan kita, Allah menjaga badan kita dari segala keburukan, dan Allah mempermudahkan rezeki kita di hari itu. Apalagi kita tahu setelah sholat subuh dianjurkan untuk kita duduk berzikir kepada Allah. Jangan pindah dari tempat kita yang mana kita sholat di subuh di tempat tersebut. Ketika itu kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah kalau kita berzikir setelah sholat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal fajr jama'atan summa qa'ad yarkurullah ta'ala fih, ya, summa hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah. Fi riwayah tamaten. Yang artinya, ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah duduk di tempatnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kapan? Sampai terbit matahari, sampai keluar waktu sholat subuh. Dan setelah keluar waktu sholat subuh, setelah terbit matahari, dia bangun kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Boleh dia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat isyraq, boleh dia niatkan sholat 2 rakaat dengan sholat duha. Maka pahala yang dia dapatkan, kata Nabi Muhammad SAW, seperti pahala orang yang berhaji dan berumrah, seperti pahalanya orang yang haji dan umrah. Dilanjutkan oleh Nabi SAW, tamah. Pahala haji dan umrah yang sempurna.
Apa kira-kira Nabi SAW salah? Apa kira-kira Nabi SAW berbohong? Nabi tidaklah bersabda kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah keluar dari lisan Nabi SAW ucapan kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasadiqul masduq. Maka Nabi SAW adalah manusia yang jujur, manusia yang dipercaya, manusia yang betul-betul membawa amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ pahalanya besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita habis sholat subuh berzikir, jangan beranjak, jangan pindah dari tempat kita sampai terbit matahari. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Kepingin mendapat pahala ini, kalian tidak perlu membayar biaya yang banyak untuk haji. Ya, haji butuh biaya 40 juta. Apalagi kalau hajinya haji yang plus, kalian harus membayar 100 juta. Itu pun masih antri. Yang haji biasa, ya, haji biasa antrinya bisa sampai 15, 20, 25 tahun. Bahkan ada yang sampai 30 tahun antrinya. Kalau haji plus antri antara 5 tahun sampai 10 tahun, tapi harganya 100 juta. Ya, tapi kalian tidak perlu mengeluarkan 100 juta. Kalian tidak perlu mengeluarkan 40 juta. Kalian cukup aja sholat subuh berjamaah. Yang penting sholat subuhnya berjamaah. Dan setelah sholat subuh berjamaah itu jangan pindah ke tempat yang lain. Kecuali kalau pindahnya karena uzur syar'i, karena sebab syar'i. Pindah karena untuk belajar, pindah karena untuk tidak ngantuk. Kalau di tempat tersebut dia menjadi ngantuk, tapi kalau pindah dia akan menjadi segar, tidak mengantuk lagi. Maka sebab pindahnya karena uzur syar'i. Kalau sebab pindahnya karena uzur syar'i, setelah sholat subuh dia berzikir, tidak pindah atau pindah karena uzur syar'i sampai terbit matahari, dan kemudian sholat setelah terbit matahari, bukan bubar, bukan selesai itu kemudian dia bermain, bukan selesai setelah itu dia habis itu tidur, enggak, sholat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala haji, dan tidak cukup haji aja tapi umroh, haji dan umroh lagi, tamah, sempurna. Orang yang haji belum tentu dapat pahala sempurna, orang yang umroh belum tentu dapat pahala sempurna. Tapi ini dipastikan, Nabi SAW mengatakan tamah, 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 sampai diulang 3 kali, akan mendapatkan pahala haji dan umrah, tamah, 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 sempurna, sempurna. Tapi dengan syarat tadi. Syaratnya apa tadi? Sholat subuhnya berjamaah, kemudian tidak pindah dari tempatnya, kemudian berzikir kepada Allah. Berzikir bisa zikir, ya, kalian baca Wirdul Latif, bisa zikir kalian membaca Al-Quran, bisa zikir juga, dianggap zikir juga. Kalau kalian belajar, itu semuanya zikir. Sampai kapan? Terbit matahari. Dan keempat, ya, kalian sholat 2 rakaat. Maka dengan syarat-syarat tersebut kalian akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, kalau ditambah lagi di hari itu, habis sholat asarnya dia zikir lagi kepada Allah, atau belajar habis sholat asar, atau dia membaca Al-Quran habis sholat asar, bermunajat kepada Allah habis sholat asar, maka Allah di hari itu akan mencukupi kalian, akan mempermudah rizki kalian, akan dijaga dari segala keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.